aktif di sekolah gitu ya. Poinnya apa aja? Ada 5 ya? Ada 5. Volumenya agak kurang ya? Iya, ada 5 poin ya? iya, 5 poin. 5, ada 5 tentang posisi kontrol, segitiga, motivasi, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Jadi rencananya kami kampusnya tuh ya akan melaksanakannya secara bersamaan, berkolaborasi dengan CGP yang ada di sini ya, calon guru penggerak ya. Calon guru penggerak di SMA 2. Di SMA 2 itu ada 5 orang. Saya pun bergerak dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan yang mulia ini, di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif yang diselenggarakan oleh kami calon guru penggerak angkatan 6 Kota Cilegon. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tetap menjadi pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin. Yang terhormat Bapak PLT SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Yang dibanggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon beserta staf tata usaha. Marilah sebelum memulai acara hari ini, perkenankan kami selaku pembawa acara membawakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, Mars Guru Penggerak. Acara yang ketiga adalah pemaparan materi. Acara yang keempat kuis, dan yang kelima adalah penutup. Kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk memulai acara hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut ke acara yang kedua, yaitu sama-sama kita menyaksikan dan menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak. Bapak Ibu hadirin diharap berdiri. Indonesia Raya enggak? Kita sambil baca. Ya, mohon maaf, lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan
dilanjutkan Mars Guru Penggerak. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Berbagi untuk negeri, bergerak majukan pendidikan, bergerak kepada murid, kreativitas dalam pembelajaran, koreksi tingkatan prestasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalani kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Negeri ini memanggilmu kawan. Bergerak berbagi untuk negeri, bergerak majukan pendidikan, bergerak mengapa pada murid, kreatifkan pembelajaran, potensi tingkatkan prestasi, belajar Pancasila. Dipersilakan duduk kembali. Ya, demikian Bapak Ibu, Mars Guru Penggerak yang begitu menggugah semangat kita semua di pagi hari ini, di mana dari lagu ini diharapkan kita semua bisa berkarya demi Ibu Pertiwi. Amin. Oke. Melanjut kepada acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Alhamdulillah di sekolah kita terdapat 5 orang calon guru penggerak angkatan 6. Ya, untuk angkatan 6 ini perlu diketahui se-Kota Cilegon dalam satu sekolah kita lumayan yang banyak jumlahnya. Ya. 5 orang ini terdiri dari yang pertama Ibu Umaymah, SPD SST. Berdiri Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Dedi Rustandi MPD. Yang ketiga Bapak Usep Saipudin SPD. Yang keempat Ibu Ayu Melawati SPD. Dan yang kelima saya sendiri Rini Sabrina. Terima kasih, tepuk tangannya semakin menambah semangat buat kami. Malam dangdut. Oleh panitia atau penunjang yang sudah ditugaskan orang-orang untuk membimbingnya, betul kan? Pendampingnya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini mungkin tidak ikut semua, betul kan? Tidak ikut semua. Kita ke depan yang wajib berbimbing anak, karena itu diminta pertanggungjawaban masyarakat. Saya tidak mau mendengar Bapak Ibu 2 minggu yang lalu ada kejadian punten tiba-tiba tabrakan di tol dari Jawa. Anak didik itu SMP MTS kodok ya, kecelakaan. Berarti servis supirnya kurang maksim, servis supir. Maka
salah satu orang pribumi itu maling cerewet ke supir, betul nggak? Maling cerewet ada ngobrol, karena itu akan resikonya besar. Kalaupun bapak ibu ada istirahat semua, jangan paksakan berangkat, tapi supir 6 bis ya, 6 bis lelah satu istirahat semua, satu istirahat semua. Jangan sampai terlewat atau terputus rombongan karena yang satu jalan, yang satu istirahat. Lanjutnya kegiatan ke Bandung ya. Berapa bis itu? 10 bis. Banyak ya. Maksudnya guru kan dong tablet apa? Kayak gurunya ikut tuh Pak. Jadi karena waktunya bersamaan, betul nggak? Karena waktu itu yang seorang kacau ke Malang, mau seorang ke Magang. Bapak tidak ada intervensi siapa yang ikut kebanyakan kita. Tapi jangan sampai punten Bapak Ibu dekat aja pundung. Kan pundung. Ngambek. Jadi datang pulang di Bandung, pulang di Jogja, marahnya. Tapi jangan. Tapi anu ikut juga atau bayar temannya atau ikut minimal atau baju-baju atau bahan-bahan itu lah atau penyembadu itu supaya hanya sedikit tidak yang penting kekompakan di jalan kita kompak ya apapun sekarang. Terima kasih pemaparan dari Bu Maimah terkait materi motivasi. Nanti kalau ada yang Selanjutnya Udah di operator materi tadi ketiga akan disampaikan oleh Wahyu. Ibu Ayu Melawati mengenai keyakinan kelas. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ibu Rini Sabrina yang telah memberikan kesempatan. Alhamdulillah telah diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di depan Bapak Ibu semuanya yang sangat luar biasa. Oke, baik. Sebenarnya tangan saya itu dingin sekali nih, sangat dingin. Benar begitu. Ini adalah pertama kalinya begitu bisa mencoba berbicara sharing di depan Bapak Ibu semuanya. Tentunya sama-sama membimbing Ayu gitu ya. Oke, baik. Sebelum ke keyakinan kelas, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memanaskan untuk mencoba tangan saya juga agar lebih panas begitu ya. Oke. Adalah caranya ketika tepuk tangan saya ada di bawah, maka suara tepuk tangannya menjadi pelan. Ketika tangan saya ada di atas, tepuk tangannya menjadi suaranya lebih tinggi, ya. Begitu Bapak Ibu bisa dipahami? Ya. Oke, baik ya. 1, 2, 3. Jangan diangkat-angkat Bapak Ibu, suaranya aja yang gede. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Lumayan hangat ya tangan saya sekarang. Terima kasih sudah menghangatkan. Oke, baiklah. Sebenarnya ini mungkin sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya di kelas, oleh wali kelas atau guru mata pelajaran yang bersangkutan begitu. Keyakinan kelas ini bisa dikata lainkan adalah sebuah hal yang membuat seseorang itu bisa mengikuti peraturan yang ada di kelas begitu. Bukan Bapak Ibu? Oke, lanjut. Yang pertama, mengapa kita mohon maaf
harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Bapak Ibu, ada yang menggunakan motor di sini boleh angkat tangan. Oke. Ibu, mohon izin saya ingin bertanya. Ibu sering menggunakan helm? Iyalah. Oke. Iyalah. Ada satu lagi mikrofonnya. Ibu Rini boleh pinjam sebentar. Oke Ibu. Oke. Ibu Esti ketika mengendarai motor, apakah sering menggunakan helm? Harus. Harus. Wajib. Apa yang membuat Ibu akan mengikuti peraturan menggunakan helm ketika berkendara motor? Kalau nggak pakai kan kepilang. Kenapa? Kalau nggak pakai kan kepilang. Oke, takut ditilang. Berarti itu peraturannya dari kepolisian ya Bu? Iya. Dari internalnya ada nggak Bu? Ada. Untuk Apa, kesehatan, Bu? menjaga kesehatan nih. Ayo. Biar nggak kedinginan. Biar nggak kedinginan. Kalau misalnya suasananya panas. Biar nggak kepanasan. Biar nggak kepanasan. Oke, terima kasih Ibu Esti atas jawabannya. Nah, terima kasih Pak. Ternyata dari beberapa pertanyaan ini, yang nomor 1 ini, termasuk saya menggunakan helm, motivasinya adalah takut ditilang bapak polisi, begitu. Andaikan saja ada keyakinan sama-sama seluruh warga negara Indonesia menggunakan helm untuk keselamatan, tentunya itu akan lebih bagus. Terima kasih Ibu Erlina. Iya, karena memang untuk keselamatan itu artinya ada kebijakan universal yang kita junjung tinggi, gitu ya. Tidak berkaitan dengan peraturan, gitu. Tapi di sisi lain juga kita mematuhi peraturan lalu lintas. Lanjut, Ibu Dede, punten. Lanjut aja. Nah, punten Bu Dede, ayo berapa menit lagi? Oh gitu. Kok serasa lama begitu ya? Oke. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan tabel Y. Nah, ternyata ketika Bapak Ibu guru wali kelas, ada kan di sini? Nah, di kelas itu pertama masuk mau buat keyakinan kelas nih. Di kelas apa saja yang boleh dilakukan peserta didik? Apa saja yang tidak boleh dilakukan peserta didik? Pernah? Oke, coba saya mau tanya ke Bu Agnes. Pak Usep, boleh minta tolong mikrofon? Siapa deh? Ibu Agnes. Ya, Ibu Agnes wali kelas berapa? kelas 10 Spika. Oke, 10 Spika. Gak ada? Oh ada. Oke. Di kelas 10 Spika pertama kali masuk, apakah membuat peraturan kelas? Buat. Buat. Seperti apa cara yang pernah Ibu lakukan? Cara membuatnya. Cara membuatnya. Oh, melalui kesepakatan kelas. Di awal pertemuan ketika saya masuk, perkenalan, lalu kelas diajak untuk bermusyawarah. Kira-kira ke depannya kita mau bersama-sama seperti apa? Lalu dengan kesepakatan itu terbentuklah sebuah peraturan begitu. Oke, terima kasih Ibu Agnes. Selamat datang Bapak Ibu. Nah, jadi dengan membuat kesepakatan kelas yang kita harapkan adalah dari seluruh anggota kelas yang ada di kelas tersebut bisa mengikuti, begitu kan ya? Untuk bisa mengikuti agar tertib, tentunya agar aman, nyaman, tercipta rasa kasih sayang, kemudian saling menghormati. Namun mungkin kita sharing ya Bapak Ibu, ternyata dalam membuat kesepakatan kelas itu alangkah lebih baiknya apabila kita gunakan dengan kalimat yang positif. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Itu kalimat positif atau negatif? Kalimat negatif. Coba cek lagi, apakah
Untuk berubah menjadi positif, kita kalimat yang seperti apa ingin ke ini? Ibu Rini. Oke. Silakan Ibu Rini. Kalimat positif dari dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Wih, mantap. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Bu Rini. Ternyata Itu kalimatnya ya. Ternyata ada efek-efek yang membuat peserta ini itu merasa lebih dihargai Bapak Ibu. Ketika kalimatnya itu positif, gitu. Contohnya, ketika ada ibu guru yang merasa kok kelas ini ketika diberikan tugas nggak dikumpulin ya, begitu. Ada yang pernah merasakan? Ada nggak yang telat siswanya mengumpulkan tugas Bapak Ibu? Oke, belum ada yang cek skor ini. Coba ya. Adakah Bapak Ibu yang siswanya sering telat mengumpulkan tugas? Ada. Ada. Tadi suaranya dari. Oke, silakan Bapak Usep. Ada yang sering telat mengumpulkan tugas? Hampir selalu ada. Hampir selalu ada. Gimana Bapak Usep pernah membuat kesepakatan kelas dengan siswa tersebut? Iya. Walaupun sudah membuat kesepakatan, misalkan gitu ya, di situ bahwa tugas satu harus diselesaikan paling akhir gitu ya, 2 pekan misalkan. Nah, akan tapi pada kenyataannya siswa itu cenderung mengabaikan, entah karena kesibukan pribadi masing-masing gitu ya, atau memang sifat dari menunda-nunda yang berakibat malas untuk mengerjakan. Itu yang mungkin perlu digali gitu ya. Itu mungkin pengalaman yang sering kali saya temukan di kelas. Terima kasih. Baik Pak Usep, terima kasih atas jawabannya, bahwa begitu mungkin tidak saja hanya Pak Usep begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu juga yang merasa kok anak ini telat sekali ya mengumpulkan tugasnya. Apa sih yang menjadi kendala begitu? Nah, ternyata kita ketika anak tersebut diminta untuk membuat kesepakatan kelas, di mana sebuah keyakinan kelas itu akan tercipta ketika peserta didik yang mengungkapkan sendiri apa yang ingin menjadi kesepakatan kelasnya, gitu ya. Berarti kalau misalnya ada peserta didik yang prokrastinasi akademik atau menunda-nunda mengerjakan tugas, begitu, kita akan merubahnya menjadi positif kalimatnya. Tepat waktu mengumpulkan tugas, begitu ya. Nah, dari serangkaian kata-kata tersebut, maka nanti akan terlihat sikap yang lebih baik, gitu. Sikap yang lebih baik artinya antara guru atau antara wali kelas sama-sama menyepakati apa yang sudah mereka sepakati di kelas, begitu. Lanjut Pak Dedi, punten. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Next slide Pak Dedi. Ternyata oke. Ayo kelewatan berapa menit? Oke Bapak Ibu, sekarang sudah mendapatkan kertasnya. Ketika mendapatkan kertasnya, kita akan menjodohkan, begitu ya Bu Dede ya? Oke. Yang merah itu pertanyaannya, nanti yang hijau jawabannya. Oke. Yang kertas warna pink adalah pertanyaannya, begitu. Yang hijau itu adalah jawabannya. Bapak Ibu boleh dibantu, slide di depan ini ada tulisan selalu kembalikan buku ke tempatnya, begitu. Nah, Yang selalu. Nah, Bu Erwina. oke, ada ya Bu tulisannya. Maka ini akan mewujudkan keyakinan kelas sikap yang seperti apa? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Oke, tepuk
Ini udah match ya. Oke, yang kedua, sekarang dilarang mengganggu orang lain. Oke. Menghormati orang lain. Itu apa? Orang lain berkomitmen. Oke, menghormati orang lain. Jawabannya ya, Pak Dedi, begitu kan? Yang sebelah kanannya. Nah, oke. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu jawabannya. Oke, komitmen ya Pak Dedi. Oke. Ini dilanjut nanti semuanya Bu. Boleh, tergantung Ibu. Kita langsung buka aja ya. Buka aja Pak Dedi sebenarnya. Nah, ternyata dari pink hijau ini keduanya sudah saling match, di mana satu dari yang pink memiliki satu pasangan dari yang hijau, Bapak Ibu. Nah, dari kesempatan kita kali ini artinya bahwa keyakinan kelas ini berupa sebuah karakter. Sebuah karakter yang perlu ditaati oleh peserta didik kita, begitupun juga oleh Bapak Ibu gurunya, begitu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, satu lagi, ini adalah hal yang bisa mendukung Ibu Guru BK. Mana Ibu Guru BK? Angkat tangan. Oh, mantap. Ibu Erina, kali kita akan dibantu oleh Bapak Ibu Guru yang lain. Kenapa ini disebut restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Sebenarnya restitusi itu kalimat mudahnya adalah ganti rugi, gitu ya. Misalnya nih, gimana Ibu? Restribusi. Benang merah dari segitiga restitusi ini adalah peluang yang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Artinya, restitusi ini misalnya nih, Bu Dede, misalnya saya melakukan kesalahan. Kesalahannya begitu fatal untuk Bu Dede, dan saya hanya meminta maaf. Apakah Bu Dede merasa semuanya sudah selesai? Belum. Apa yang membuat Bu Dede merasa ini belum selesai? Emang menurut kamu dengan maaf semuanya bisa fine-fine aja gitu kan? Gitu kan? Iya. Apa yang membuat Bu Dede masih belum merasa selesai masalahnya dengan saya? Karena saya melakukan sesuatu hal yang sangat fatal begitu. Ya, harus ada itu dulu ya, diidentifikasi dulu kan ya, kenapa dia melakukan itu, kita harus tahu juga alasannya. Terima kasih Bu Dede. Berarti seseorang sebenarnya dengan kalimat maaf saja, apalagi dengan ekspresi yang lumayan lebay atau judes ya, apa ya bahasa Indonesianya judes ya Bang Dede? Atau datar aja gitu, oh sinis, oke, seolah tak merasa bersalah begitu. Maaf ya, gitu doang. Kok ngeselin banget orang ini, begitu kan? Nah, ternyata ketika kata Bu Dede kita mengetahui apa alasan orang tersebut melakukan kesalahan yang demikian, bagaimana cara dia memperbaiki ke depannya, itu akan sedikit meringankan korban, begitu ya Bu Dede? Meringankan korban artinya ternyata orang ini ada usaha untuk berubah, begitu. Nah, ini juga begitulah kami di tim-tim BK, Bapak Ibu guru. Jadi ketika mungkin mendengar kata dipanggil guru BK, nah lo kan langsung gitu ya. Sebenarnya kami ingin mengundang Bapak Ibu peserta didik ini untuk dilakukan restitusi.
untuk mencari tahu apa sih latar belakang dari peserta didik ini melakukan kesalahan. Apa sih latar belakang dari peserta didik ini membuat suatu hal yang tidak disukai oleh orang yang berinteraksi dengannya, begitu. Nah, kita mungkin lanjut Pak Dedi ke segitiga restitusi langsung. Ini dia segitiga restitusinya, Bapak Ibu. Sebenarnya gimana ya, bingung. Oke, jadi segitiga restitusi ini ada 3 garis yang menyatukan menjadi segitiga, 3 sudut yang sama-sama berkesinambungan. Siapakah yang bisa melakukan segitiga restitusi? Semua guru, ibu bapak guru, bahkan stakeholder yang ada di sekolah bisa melakukan segitiga restitusi. Yang pasti beliau adalah berposisi sebagai manajer. Mungkin nanti posisi control manager ini akan dijelaskan oleh Pak Dedi. Tapi saya ingin mengulas kembali bahwa dalam segitiga restitusi itu ada stabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Misalnya dalam menstabilkan identitas, Ibu pernah mendengar berempati? Nah, mungkin ketika Ibu Erwina sedang merasa sedih, gitu ya. Ketika mohon maaf ya Ibu ya, ketika Bu Erwina ini diomel, ketika Ibu Erwina merasa dimaki-maki oleh orang tua peserta didik, begitu ya Bu ya. Nah, ya Bu merasakan hal yang sama. Oke. Nah, ternyata Ibu Erwina ini sedih hingga akhirnya saya sebagai guru BK, Bu Erwina membuat saya seperti permeja, apa ya namanya, mukul meja begitu. Saya nggak suka dengan seperti ini. Nah, oke, 3 menit lagi Pak, siap, 3 menit lagi. Oke, ekspres, cepat. Oke. Nah, ternyata saya bilang, Ibu, Ayu merasakan apa yang Ibu rasakan, bahwa Ibu merasa kesal ketika orang tua itu memaki-maki Ibu dengan cara yang demikian, begitu. Bagaimana komentar Bu Erwina dengan apa yang Ayu ucapkan? Senang sekali karena kawan sejawat berempati terhadap saya. Terima kasih Bu Erwina. Berarti merasa distabilkan ya Bu identitasnya. Merasa, oh ternyata ada loh yang merasakan apa yang saya rasakan, begitu. Nah Bapak Ibu, ternyata peserta didik pun begitu. Ketika ada yang loncat pagar, inginnya mereka dibilang gini, nah Ibu tahu kok, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Apa yang membuat Anda nggak melakukan hal itu? Tuh ceritanya Bapak Ibu. Oh ternyata kata si anaknya, saya itu Bu loncat pagar mau nyari makan di masjid Gretongan di sana, makan siangnya enak. Dia loncat pagar pas mau sholat zuhur Jumatan. Ternyata setelah Jumatan itu dikasih makan siang gratis di masjid di luar, di Semadang enggak, gitu Bapak Ibu. Nah tahu kebutuhan apa yang dipenuhi peserta didik? Kebutuhan psikologis ya. Fisiknya itu harus makan untuk bisa belajar, harus makan untuk bisa berpikir, begitu Bapak Ibu. Nah kita jadi tahu ya, ternyata setiap peserta didik ini punya alasan melakukan suatu hal, begitu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kembali lagi, oke, Ibu, saya ingin menanyakan, ketika ingin tadi sudah melakukan keyakinan kelas, begitu Ibu pernah melakukan keyakinan kelas?
Ibu Siti. Ayo ingin berbincang dengan Bu Siti Retna. Ibu ketika di kelas pernah melakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas dengan kelas 12 IPS 4. Khusus untuk kelas. Iya. Iya. Untuk guru biologi di semua kelas yang diajar pernah melakukan kesepakatan keyakinan kelas. Iya. Oke. Misalnya nih, Ibu ternyata pernah membuat kesepakatan kelas harus mengikuti pembelajaran saat KBM, artinya nggak boleh loncat pagar ya Bu. Iya. Nah, ternyata si anak tadi loncat pagar. Jadi kita harus mengembalikannya apa keyakinan yang sudah kita sepakati, gitu. Jadi cara ngobrol dengan anak tersebut bagaimana dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, begitu ya Ibu ya. Iya, jadi nanti anaknya kira-kira ngomong nggak Bu tuh kalau misalnya ditanya seperti itu. Daripada kita, kamu harusnya nggak boleh loncat pagar itu bahaya. Menurut Ibu yang mana? Ya. Menurut Ibu yang mana? Menurut Ibu lebih pas yang mana? Apakah ditanya bagaimana dengan keyakinan kelas kita yang kita nggak boleh loncat pagar, harus menjaga keselamatan, atau Ibu lebih memilih kata Ibu juga nggak boleh loncat pagar tuh bisa membuat kamu tuh celaka, bisa buat kamu tuh sakit, badan kamu tuh bisa. Ya, lebih baik ditanya dulu, mungkin nanti dicari dulu alasannya kenapa. Sementara kan kita punya kesepakatan kalau seperti itu ya pasti ada konsekuensinya. Oke, terima kasih Bu Siti Retna yang telah melakukan intinya restitusi. Oke. Masalahnya ini saya juga masuk di tiba ini Bapak Ibu. Bagaimana Kak? Oke, nanti mungkin ini akan dilanjut lagi. Dilanjut lagi dengan siapa selanjutnya Bu Rini? Ibu Rini. Oke, maaf Ibu udah kepake berapa menit sama saya. Terima kasih Bapak Ibu yang turut berpartisipasi aktif, yang sebenarnya sudah siap melakukan sharing dan mendengarkan apa yang saya ucapkan begitu. Saya sangat merasa dihargai, sangat merasa senang tentunya dalam kesempatan ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh masanya? Jidan ya? Motor Jidan kelas apa? 11 IPS 2. Ini sekarang mau kemana? Jidan hari ini dari sekolah atau apa? Jidan bajunya disebutkan. Ada saya lagi syuting Bu. Bajunya sebelum tadi. Nanti kita ngobrol ya. Kelas dulu nanti Ibu undang ya. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan masuk. Oh, Jidan yang tadi bertemu Ibu ya? Iya, terima kasih sudah memenuhi undangan. Silakan duduk. Jidan, ini dari kelas atau dari mana? Dari kelas. Dari kelas. Oke, Jidan ini di ruangan BK ya. Ibu BK. Jidan, tadi kan Ibu minta untuk ngobrol ya. Sebenarnya ngobrol ini ringan saja. Nah, Jidan saat ini tinggal di mana? Tinggal di ini Bu, di Pansmandak, Jalan Besi. Jalan Besi, di sini banget ya. Oke. Tinggal sama siapa di rumah Jidan? Sama orang tua. Sama orang tua, ayah, ibu, ada saudara, adik atau kakak? Adik satu, juga di kelas 10. Oh, di SMA ini juga kelas 10. 10 apa? 10 Sirius. 10 Sirius. Jidan berarti anak kedua dari berapa bersaudara? 3. Dari 3 bersaudara. Perempuan udah kerja. Yang kedua yang satu perempuan kerja, kemudian Jidan dan ada adiknya kelas 10. Kalau kesibukan ayah apa? Kerja. Ibunya di mana? KS. Di KS. Kalau ibu kesibukannya apa? Ibu ngurus
travel. Ngurus travel. Ibu selanjutnya mau konfirmasi gitu ya. Saat ini tadi Ibu melihat nih pakaian Jidan dikeluarkan begitu ya. Memang sih saat siang, saat menjelang sore, habis sholat, kadang-kadang baju sudah tidak rapi lagi begitu ya. Kadang-kadang lupa atau terangkat bahkan keluar. Nah itu mungkin hal-hal yang memang sering terjadi, tapi kadang tidak disadari begitu ya. Iya. Tapi sebenarnya dari menurut Jidan, dari keyakinan di sekolah kita ini, bagusnya peserta didik itu seperti apa sih? Bajunya rapi. Bajunya rapi. Yang menurut Jidan yang rapi itu seperti apa? Baju dimasukkan atribut lengkap. Oke, bajunya kalau baju seragam ini dimasukkan gitu ya, seragam putih abu-abu ini dimasukkan ke dalam celananya begitu ya, atau perempuan ke dalam roknya begitu kan? Dan atributnya lengkap ya, untuk identitas, apalagi nama gitu ya. Kemudian ada lambang bendera dan lambang SMA 2KS gitu ya. Nah, tadi tapi yang saat ini terjadi adalah Jidan bajunya dikeluarkan begitu ya. Nah, sebenarnya Jidan mengeluarkan baju itu apa yang menyebabkan Jidan nggak rapi gitu sebenarnya? Habis dari main futsal. Habis main futsal. Capek panas, jadi akhirnya bajunya terbuka begitu ya. Dikeluarin biar nggak panas begitu, biar mengurangi rasa panasnya gitu ya. Menurut Jidan sebaiknya untuk bisa menyadari apa yang tadi Jidan katakan bahwa siswa itu harus rapi. Ketika kita panas mungkin dibuka, menurut Jidan itu seperti apa? Nggak rapi. Memang sebaiknya seperti apa Jidan yang harus Jidan lakukan begitu? Yang seharusnya dilakukan? Dimasukkan. Berarti begitu menyadari, wah ini ternyata nggak rapi nih, begitu ya. Jidan langsung rapikan lagi begitu kah? Hah? Menurut Jidan seperti apa? Atau mungkin ada yang ide dari Jidan, menurut Jidan nggak seperti itu gitu? Gantung, kalau panasnya masih bisa itu. Kalau panasnya masih bisa tetap dikeluarin gitu ya. Nah untuk kedepannya nih berarti memungkinkan apakah akan terjadi lagi begitu terus dikeluarkan gitu sampai mungkin panasnya misalnya sampai sore akan terus dikeluarkan begitu sampai sore? Saya sih enggak sih. Enggak. Karena ada suhu-suhu di mana itu udah reda kembali tubuhnya gitu ya. Dan di saat menyadari udah normal lagi suhunya, apa yang akan Jidan lakukan? Dirapikan kembali seperti selayaknya siswa SMA 2KS begitu ya, bahwa rambutnya harus rapi, bajunya juga harus dimasukkan ke dalam celananya begitu ya, harus rapi. Menurut Jidan itu bagus nggak sih kalau melihat siswa itu dengan berpakaian rapi? Bagus ya. Berarti untuk kedepannya nih apa yang akan Jidan lakukan ketika nanti terjadi lagi misalnya panas lagi atau ada suhu-suhu yang membuat Jidan tuh nggak nyaman, apa yang akan Jidan lakukan? Mungkin ini sih Bu. Jadi nggak ngeluarin baju lagi tapi cari kipas. Oke, nggak ngeluarin baju tapi cari kipas gitu ya. Untuk kita bisa mengatasi bahwa untuk kondisi yang panas itu nggak seharusnya mengeluarkan baju juga gitu, nggak semuanya dengan mengeluarkan baju itu bisa mengurangi, begitu kan? Kedepannya mungkin seperti itu ya. Ibu yakin Jidan bisa melakukan, ya. Jidan siap melakukannya? Siap. Iya. Nah, Ibu sangat senang Jidan di sini sudah memenuhi undangan Ibu, begitu. Nah, kedepannya Jidan juga udah punya strategi nih untuk bisa lebih rapih lagi kan sesuai dengan keyakinan kita. Oke, terima kasih Jidan. Kalau dari Ibu ngobrolnya cukup. Mungkin Jidan setelah ini akan melanjutkan ke kelas atau ingin makan siang dulu? Ke kelas. Terima kasih banyak atas kunjungannya ya Jidan ya. Silakan, boleh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu, tadi saya diundang sama BK. Oh iya, Zaki ya? Iya. Zaki kelas 11 IPS 2 ya? Ya silahkan masuk Zaki. Iya, silahkan duduk. Jadi ini dari kelas? Iya, udah. Oke. Tadi di kelas sedang mata pelajaran apa? Ekonomi. Oh iya, dengan gurunya siapa? Bu Evi. Bu Evi. Dan rumahnya di mana? Zaki, mohon maaf ibu salah. Di Warnasari. Di Warnasari. Tinggalnya sama siapa? Orang tua. Kedua orang tua. Ada saudara? Berapa bersaudara? Bersaudara. 4 bersaudara. Zaki keberapa? Keempat. Oke. Sekolah di sini senang? Zaki? Alhamdulillah senang, Bu. Apa yang membuat Zaki senang? Ya bisa masuk SMA favorit. Jadi di sini termasuk SMA yang favorit begitu Pak Zaki? Nah, Zaki, ibu kan ingin mengkonfirmasi ya tadi Ibu Erni mengatakan bahwa Zaki di kelas tertidur begitu? Iya. Memang sih kadang-kadang di jam siang itu nggak memungkinkan untuk kita fokus belajar ya begitu. Jadi kayaknya ngantuk gitu ya, akhirnya Zaki tidur begitu. Iya. Sebenarnya itu manusiawi, capek ya, capek gitu. Jadi tertidur, mungkin lelap. Dan menurut Ibu Erni, Zaki tertidur itu tadi karena kelelahan gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih yang Zaki rasakan sampai tertidur seperti itu? Jalan di kantin. Iya, sama teman itu sempat mulai di jalan. Jadi kelelahan bercandaan begitu kan ya. Sebenarnya pas di kelas jam pelajaran Ibu Erni tersebut, ya. Jadi Zaki merasa lelah tertidur. Nah, kalau misalnya sudah tertidur seperti itu, gimana untuk proses belajarnya menurut Zaki maksimal nggak? Yang didapatkannya berarti sedikit ya penjelasannya. Iya. Nah setelah itu Bu Erni meminta Zaki untuk apa? Bangun. Jadi udah bangun dan akhirnya Bu Erni meminta Ibu untuk melakukan percakapan ini dengan Zaki gitu ya. Menurut Zaki kalau misalnya tertidur itu apa sih resikonya gitu, kerugiannya yang Zaki rasakan? Ketinggalan pelajaran, kayak tugas nggak dikerjakan. Baik, berarti Zaki juga ngerasa rugi nih. Berarti ada saya ketinggalan penjelasan guru gitu ya, ketinggalan pelajaran yang tadi dia katakan, tentunya tugas-tugasnya juga tidak maksimal ya, karena nggak bisa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Jadi Zaki sebaiknya itu memang di kelas itu harus seperti apa sih kalau ada keyakinan menurut Zaki baik gitu, siswa itu di kelas itu harus seperti apa sih? Perhatikan guru saat menerangkan. Memperhatikan guru saat menerangkan begitu ya. Berarti yang Zaki lakukan ini dapat dikatakan kurang tepat begitu. Saat ini yang dilakukan ya, karena tadi tertidur begitu. Untuk kedepannya seperti apa nih baiknya agar Zaki tadi tidak memperoleh kerugian yang tadi bisa tidak kan tadi kerugiannya adalah Zaki merasa nggak maksimal Bu ternyata informasi yang dijelaskan oleh gurunya gitu kan. Ya tentunya agar ini tidak terulang begitu ya. Apa yang ingin Zaki lakukan? Tidur di kelas. Iya. Agar tidak tidur di kelas ini ada nggak caranya biar Zaki itu tetap semangat gitu di kelas, tetap merasa seger gitu, ada nggak yang Zaki perlu lakukan ke depannya agar tidak ngantuk lagi di kelas? Bagaimana kalau misalnya Zaki mengurangi aktivitas agar tidak kelelahan, menurut Zaki gimana? Mengurangi bercandaan. Iya. Aktivitas-aktivitas yang membuat Zaki itu nanti lelah dan tidur gitu kan? Mungkin cuci muka sebelum mata pelajaran bagaimana? Menurut Zaki kalau cuci muka itu bisa mengurangi rasa ngantuk? Bisa. Berarti nanti ke depannya nih Zaki kan tentunya ingin memperbaiki ya, dan agar bisa maksimal memperoleh pelajaran gitu kan. Tadi apa saja yang bisa Zaki lakukan ketika depannya? Sebelum masuk
kelas uji muka dulu. Uji muka dulu. Kurangi aktivitas bercanda. Untuk mengurangi kelelahan. Ya, untuk mengurangi di kelas. Ada lagi yang mungkin bisa jadi lakukan? Udah sih. Jadi dari hasil obrolan kita saat ini apa yang Zaki peroleh? Yang memperbaiki diri dari sebelumnya. Apa yang merasa diperbaiki gitu, yang merasa wah ternyata nih ada cara yang harus saya lakukan gitu. Ya, jangan kebanyakan tidur di kelas. Karena tadi yang Zaki ungkapkan bahwa kalau tidur di kelas ada Iya, ya. Ibu juga yakin Zaki kedepannya akan bisa menjalankan apa yang Zaki katakan tadi ya, karena itu adalah suatu hal yang merupakan kebaikan ya. Kalau dari ibu mungkin obrolan kita sudah cukup. Zaki mau langsung ke kelas atau seperti apa? Iya, mungkin masuk ke kelas ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan ke BK ya. Iya. Oke, silakan Zaki mulai ke kelas. Terima kasih banyak. Ya, ini bajunya dirapihkan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Barlian dari Simpasi P2. Setelah melakukan konseling bersama Bu Ayu, saya merasakan bahwa Bu Ayu juga merasakan apa yang saya rasakan. Setelah melakukan konseling juga, saya merasa bahwa ada perilaku yang tidak sesuai dengan ketertiban sekolah, yaitu mengeluarkan baju. Selama melakukan konseling juga saya sudah punya strategi untuk tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, yaitu mencari alat pendingin untuk saya ketika gerah agar tidak mengeluarkan baju kembali. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezaki Alfoni, kelas 11 IPS 2. Setelah saya berkonseling sama Bu Ayu, saya merasa Ibu Ayu mengerti apa yang saya rasakan. Selain itu, saya juga menyadari bahwa ada perilaku saya yang tidak sesuai yang saya lakukan, yaitu tidur di dalam kelas. Saat ini saya mempunyai strategi untuk tidak lagi tidur di kelas, yaitu mengurangi aktivitas bercanda di luar kelas dan mencuci muka sebelum saat pelajaran dimulai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kegiatan kemarin itu sosialisasi tentang budaya positif sangat baik sekali, sangat untuk pematerinya bagus banget. Hanya mungkin durasinya harus bertambah. Terus audien dari kami harus seluruh warga sekolah ikut, dari mulai guru sampai TU. Kegiatannya sangat positif sekali karena menyentuh kegiatan ini kepada individu masing-masing untuk diterapkan di proses pembelajaran kepada siswa, khususnya kepada siswa peserta didik yang selama ini kita masih memakai pola lama. Dengan adanya kegiatan ini, budaya positif di sekolah itu mengulang kembali bagaimana seorang guru menerapkan siswa memanusiakan manusia itu. Jadi kegiatan ini sangat positif sekali, sangat menyentuh sekali kepada semua guru. Mudah-mudahan bermanfaat karena yang disampaikan sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Kreativitas yang ditimbulkan oleh pemateri sangat bagus. Mudah-mudahan bisa diterapkan terus, dan mudah-mudahan terus disampaikan kepada sekolah kepada warga sekolah agar sekolah itu lebih kondusif. Itu saja barangkali, karena ini benar-benar positif sifatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum
Mana itu? Ayo nyanyi bareng-bareng. Oh, barunya sebenarnya. Mei, Ibu. Thank you. Tapi Pak Usep kan CGP nggak pernah ninggalin tapi rajin gitu kan, rajin. Pikiran kemana-mana ya. Ya Pak Denny Pak Usep kan pikirnya beres. Pikiran kemana-mana. Cuma kadang-kadang kelas sekali ketinggalan ya.